Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di hari Jumat siang hari ini Sayyidul Ayyam, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup kita ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Apa yang berkurang? Kata para ulama, yang berkurang adalah usia kita. Hari demi hari kita jalani, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berkurang usia kita jemaah. Dan ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Kata para ulama, dosa kita kian bertambah. Setiap hari kita jalani, setiap pekan, masuk bulan ke bulan, tahun ke tahun, usia berkurang, dosa bertambah. Lantas bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah mencari cara, dan kita tahu semua kita akan mati, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari cara bagaimana ketika kita dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah seorang ulama besar yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis dalam kitabnya tentang amalan-amalan yang dapat meleburkan dosa-dosa kita. Amalan-amalan ini apabila dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insyaallah dosa sebanyak apapun yang kita bawa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa saja? Yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Barang siapa yang menjumpai Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan jamaah, ada seorang hamba bertemu Allah nanti di hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi. Dan kita sama-sama tahu Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini dosa 7 lapis bumi dia bawa di hadapan Allah. Man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan. Kemudian kata Nabi, la yusyriku bi syai'an, sedangkan dia tidak menyekutukanku sedikit pun, ya, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, maka
lakituhu bimithliha maghfirah, maka aku akan menjumpainya dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Habis dosanya jemaah, dengan catatan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Itulah tauhid jemaah, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pengampunan dosa seorang hamba. Apabila dengan catatan kata para ulama, hamba tersebut melaksanakan tauhid tersebut dengan benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyahnya, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifatnya, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah sekalipun dosanya sebanyak atau sepenuh bumi ataupun sebanyak buih di lautan. Itu amalan yang pertama. Dan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga terbuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepekan 2 hari Allah memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka di setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi ada 2 peristiwa penting di hari Senin dan Kamis. Yang pertama, amalan kita diangkat di sisi Allah di hari Senin dan Kamis. Peristiwa yang kedua, pintu-pintu surga sebanyak 8 pintu Allah buka di setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian kata Nabi SAW, ya, fayaghfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di setiap hari Senin dan Kamis. Illa, kecuali, kata Nabi SAW, kecuali jemaah, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kata Nabi, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Maka dikatakan kepadanya, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha, ya, tangguhkanlah pengampunan dosa 2 orang ini sampai mereka berdamai jemaah, sampai mereka berdamai. Maka maafkanlah kesalahan saudaramu, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu di setiap Senin dan Kamis, dengan catatan Anda tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, amalan yang ketiga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah agar dosa-dosa kita dileburkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubatan nasuha jemaah, kembali kepada Allah. Mau apa lagi kita jemaah? Usia kita sudah segini, mau cari apa? Taubat. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Maksudnya apa berbuat melampaui batas? Berbuat dosa, melampaui batasan-batasan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak berbuat dosa, dan kita semua ini pendosa jemaah. Kita ini pendosa. Tapi Allah sebut kita apa di Az-Zumar? Ibadi. Qul ya ibadi. Katakan, Allah masih menganggap kita hamba jemaah. Harusnya mungkin lebih tepatnya qul ya asi. Katakanlah wahai para pendosa. Tapi tidak. Sekalipun kita berlumuran dengan dosa, dosa kita banyak. Mungkin kita pernah berbuat dosa besar. Jangankan dosa kecil, dosa besar mungkin kita pernah lakukan semuanya. Pernah membunuh seseorang tanpa hak, berbuat riba, dosa kepada kedua orang tua, dosa besar jemaah. Miras, atau mungkin buat dagang pakai jimat, ini dosa besar. Semua kita mungkin pernah. Tapi Allah tetap menganggap kita hamba jemaah. Hamba, bayangkan, bukan pelaku dosa, enggak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah. Jangan putus asa.
Kita pendosa iya, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yaghfiru dzunuma jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik besar, Ustaz, termasuk dosa syirik besar. Dengan catatan nafas belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari sebelah barat, Allah ampuni kalau mereka bertobat dari dosa-dosa besarnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Amalan berikutnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, agar dosa-dosa kita dileburkan di sisi Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah istighfar. Jamaah, apalagi musim pandemi gini, banyak-banyak istighfar kita nih. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ini karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan, Allah turunkan wabah. Maka banyak-banyak istighfar, jemaah. Dengan istighfar Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, "Idza aznaba abdun dzanban faqal." Jika seseorang hamba berbuat dosa, maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, aznabtu dzanban faghfirli." Wahai Rabbku, ya Allah, aku telah benar-benar berbuat dosa, ampunilah dosa-dosaku. Maka apa kata Allah? Maka Allah mengatakan, faqal alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanban wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Masyaallah, ya Ma. Kata Allah, hambaku ini telah mengetahui ia memiliki Rabb yang Maha mengampuni dosa dan memiliki Rabb yang Maha menghukumi setiap dosa. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosanya dengan sebab istighfarnya, ya Ma. Hamba ini dia sadar, mengakui kesalahan, telah berbuat dosa, kemudian dia istighfar. Kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian summa adnaba dzanban akhar, kemudian hamba tersebut melakukan dosa yang lain, jemaah. Sudah diampuni, dia berbuat dosa yang lain. Faqal, maka dia mengatakan lagi, ya Rabbi aznabtu dzanban akhar. Ya Rabb, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang lain lagi. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Sudah diampuni, dia berbuat dosa lagi, ya. Maka kata Allah, faqala rabbahu, ya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanban wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Hambaku ini tahu ia memiliki Rabb yang Maha mengampuni setiap dosa dan yang Maha menghukumi setiap dosa. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa hamba ini. Masya Allah, istighfarnya, Ma. Sampai-sampai Allah mengatakan, falyaf'al ma syaa, ya, lakukanlah sesukamu. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada hamba tersebut, lakukanlah sesukamu. Hamba ini berbuat dosa, istighfar, Allah ampuni. Dia buat dosa yang lain lagi, dia istighfar, mohon ampun sama Allah, Allah ampuni. Sampai Allah mengatakan, silakan lakukanlah sesukamu. Kata para ulama, ya, maksudnya selama engkau berbuat dosa dan kau iringi dosamu tersebut dengan istighfar, maka dengan itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian qala dzalika fi tsalitsati aw rabi'atin, ya. Kemudian orang itu pun melakukan dosa yang lain, yang ketiga dan yang keempat, dan diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh yang kita kerjakan selama ini dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, sehingga ketika kita menghadap Allah dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, luruskan safnya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladzi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.